Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarullah Ripai dan beberapa teman saya akan mempresentasikan tentang tugas keamanan jaringan di Defense in-depth. Berikut adalah nama tim saya, yaitu Bapak Pardo dan Bapak Muhammad Taufik. Kali ini untuk pertama saya yang akan membawakannya untuk bagian introduction. Oke, kita langsung saja ke presentasinya dan ke materinya maksudnya. Oke ya. Oke, ini bagian 1, defense in depth. 1 itu pendahuluan. Defense in depth atau lebih dikenal dengan DID adalah sebuah strategi keamanan yang terdiri dari berbagai lapisan untuk melindungi sebuah sistem informasi. Defense in depth merupakan konsep dalam penerapan perlindungan secara berlapis yang tidak hanya mengandalkan suatu produk atau jasa. Ide di balik pendekatan defense in depth adalah untuk mempertahankan sistem terhadap serangan tertentu dengan menggunakan beberapa metode independen. Ada beberapa model di luar sana, namun kebanyakan mencakup kategori umum berikut yang tercantum dari lapisan terluar sampai paling dalam, yaitu 1. Kebijakan atau prosedur atau kesadaran pendidikan. 2. Physical. 3. Perimeter. 4. Internal network. 5. Host. 6. Aplikasi. 7. Data. Masing-masing lapisan ini merupakan kesempatan untuk memasukkan keamanan ke dalam kerangka teknologi informasi untuk memastikan semua berbasis tertutup, sehingga dapat dikatakan mengambil pendekatan berlapis untuk keamanan dengan memasukkan tindakan pertahanan di setiap lapisan dan sangat mengurangi risiko dan dampak kerentanan serangan dan penyusupan, sehingga menghemat banyak waktu, uang, dan frustasi. Lanjut di bagian pembahasan. A. Kebijakan atau prosedur. Orang sering mewakili link terlemah dalam rantai keamanan dan lapisan terluar strategi defense in depth. Dibentuk oleh kebijakan dan prosedur yang mengatur praktik keamanan informasi perusahaan serta kesadaran dan pendidikan praktik-praktik ini pada umumnya. Sementara kebanyakan orang tidak menghargai dokumentasi tentang tindakan dan larangan kebijakan dan prosedur melayani tujuan penting. Keamanan adalah tanggung jawab setiap orang. Membuat kenyataan itu diketahui di muka bisa mencegah banyak masalah. Penerapan dalam organisasi. Yang pertama, SOP keamanan informasi pada kebijakan mutu sesuai ISO 27001. Yang kedua, awareness training keamanan informasi dan jaringan. Yang ketiga, kebijakan BIOD untuk karyawan. Lalu lanjut ke link keamanan physically, yaitu lapisan pertahanan berikut di kedalaman DID. Yang bekerja ke dalam atau ke atas adalah keamanan fisikal. Mencegah akses ke item yang harus tetap aman mungkin tampak seperti tidak dipikirkan lagi, namun keamanan fisikal sering dianggap biasa dan kepuasan dapat menyebabkan usaha keamanan yang lemah. Tujuan keamanan fisikal adalah untuk membuatnya sangat sulit, jika bukan tidak mungkin bagi penyusup untuk mendapatkan akses terhadap aset berwujud seperti personil, server, peralatan, jaringan, dan pemasangan kabel, komputer, perangkat, penyimpan data, dan sumber daya berharga lainnya. Menurut ASIS, lembaga mengeluarkan sertifikasi khusus Physical Security. Dalam pedoman tindakan keamanan fisikal, mengemukakan bahwa ada 8 kategori utama untuk keamanan fisikal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan. Contoh penerapan menggunakan tindakan mekanis, kunci, gerbang, dan lainnya. Sebagai contoh.
Lalu yang kedua, hambatan fisik dan hardening site, menjaga pihak yang tidak diinginkan. Contoh penerapan pagar, kawat berduri, brikade, atau bahkan sekedar tulisan peringatan. Misal dilarang masuk kecuali staf. Physical entry dan kontrol akses. Contoh penerapan, kontrol akses, masuk gerbang atau masuk ruangan server, personil akses kontrol seperti biometrik, retina, finger scan, nomor PIN, token. Pencahayaan keamanan, contoh penerapan pencahayaan di tempat-tempat yang mau dijaga sehingga mengurangi resiko bila ada orang yang masuk ke tempat tersebut. IDS, Intrusion Detection System, sistem alarm, yaitu detektor bila ada penyusup yang masuk, termasuk di dalamnya detektor suara, detektor gerak, detektor logam. Lalu selanjutnya video surveillance atau lebih dikenal dengan CCTV. Contoh penerapan CCTV dapat digunakan di area-area yang konfidensial ataupun menjadi titik rawan seperti CCTV di ruang server, di area pintu masuk, di area parkir, dan sebagainya. Lalu personil keamanan. Contoh penerapan security, maksudnya contoh penerapannya itu ya security, satpam, penjaga, hansip. Kebijakan dan prosedur keamanan. Contoh penerapannya yaitu SOP. Dan lanjut ke bagian C. Untuk bagian C ini akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Taufik. Untuk presentasinya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Amar untuk kesempatannya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amar untuk mengenai defense in depth untuk poin pendahuluan, terus kemudian seperti diketahui defense in depth itu strategi keamanan yang sudah dijelaskan oleh Pak Amar tadi. Kemudian udah ada poin-poinnya dari kebijakan, physical, perimeter, internal network, host, aplikasi, dan data. Oke, saya akan menjelaskan atau sharing tentang internal network dan host. Oke, untuk internal network ini, untuk keamanan jaringan internal ini berkaitan dengan autentikasi pengguna jaringan, kemudian otorisasi akses sumber daya jaringan, sampai dengan melindungi informasi yang mengalir melalui jaringan. Terus kemudian ada berbagai penerapannya di sini untuk melindungi jaringan dari penyerang potensial dan lintas yang seharusnya tidak ada di sana. Oke, jenis serangan yang terjadi biasanya ada worm, ada juga sniffing, ada session hijack, kemudian juga ada poisoning, kemudian ada rock device, terus kemudian ada DDoS. Oke, worm ini biasanya berkaitan dengan ada virus. Terus kalau sniffing, jadi ada user, ada ada beberapa device atau beberapa orang yang tidak bertanggung jawab itu kemudian akan nge-sniff gitu kan, atau menyadap istilahnya begitu, menyadap kemudian jadi mengetahui gitu kan apa aja yang dilakukan pada PC yang lain. Oke, ini bisa juga berlaku untuk bisa sebagai MITM atau Man in the Middle Attack. Kemudian juga ada session hijack. Session hijack ini lebih ke arah dia mengaku sebagai server yang dituju. Misalkan DHCP nih gitu kan. Kalau ada DHCP ini misalkan saya mengaku sebagai dia mengaku sebagai server DHCP yang asli gitu kan. Kemudian juga ada poisoning, kemudian juga ada rock device. Rock device ini misalkan kayak ada kalau kita ngelihat di AP di apa namanya, misalkan ada di jaringan enterprise, terus kemudian ada akses point lain gitu kan yang mengganggu mengganggu jaringan sekitar. Kayak misalkan kita ada di jaringan enterprise, terus kemudian ada juga yang lain yang membawa modem wifi gitu kan, itu kan juga mengganggu. Itu bisa disebut sebagai rock device. Kemudian juga ada DDoS. DDoS ini denial of service. Jadi bagaimana caranya untuk server tersebut lumpuh gitu kan, jadi nggak bisa diakses.
Oke, kemudian ada elemen kuncinya untuk mengamankan keamanan jaringan internal ini. Pertama harus ada apa namanya vulnerability assessment dan manajemen. Oke, untuk vulnerability assessment dan manajemen ini harus dilakukan secara berkala gitu. Tujuannya apa sih? Untuk menemukan jadi ada uh, menemukan apakah ada vulnerability yang terjadi di situ. Misalkan sepertinya di network ini, di jaringan enterprise ini atau di jaringan internal ini, misalkan ada device yang masih menggunakan telnet untuk aksesnya atau masih menggunakan SSH versi 1. Nah, dari vulnerability assessment biasanya akan diinfoin juga tuh apa namanya hasilnya gitu, reportnya bahwa oh ada sejumlah device ini apa namanya masih menggunakan telnet untuk opennya gitu kan, atau oh device ini menggunakan OS versi 1. Terus kemudian di OS versi 1 ini sudah ada apa namanya ada vulnerability yang mungkin akan bisa dieksploitasi oleh apa namanya oleh traffic yang nggak bertanggung jawab atau orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Itu tujuannya untuk vulnerability assessment sama manajemen secara berkala itu seperti itu gitu. Jadi mengetahui sejauh mana gitu kan perangkat kita, device kita yang ada di jaringan internal ini bisa tercover apa namanya bisa selalu up to date, bisa selalu apa namanya istilahnya vulnerability-nya sedikit atau bahkan dihilangkan gitu. Kemudian untuk penerapannya sendiri sebenarnya sudah banyak tools-tools yang digunakan untuk apa namanya melakukan vulnerability assessment ini. Di antaranya ada Nessus Scanner, terus juga ada Qualys yang banyak digunakan oleh enterprise. Terus kalau untuk secara open source bisa digunakan OWASP gitu kan. Ini biasanya untuk open source-nya sendiri, jadi apa namanya komunitinya komuniti open source kayak gitu. Dan report-reportnya juga kelihatan gitu, misalkan device ya seperti yang saya bilang device A gitu kan ternyata banyak vulnerability hole baru gitu kan, atau vulnerability yang lama gitu kan masih belum tutup gitu. Tujuannya apa? Begitu udah kelihatan nih langsung kita patching, langsung kita tambal gitu. Makanya dilakukan berkala karena apa namanya uh, update rilis untuk patching-patching itu kan juga berkala gitu kan. Jadi ketahuan bahwa oh nanti next ada, ternyata sekarang udah ditambal nih gitu kan. Belum tentu kalau misalkan 6 bulan kemudian kita lakuin lagi, bisa jadi ada hole-hole baru atau ada vulnerability baru yang bisa meng-attack atau bisa mengexploit device tersebut kayak gitu. Makanya harus dilakukan berkala. Itulah pentingnya dilakukan vulnerability assessment secara berkala. Oke, kemudian bisa juga untuk segmentasi network. Segmentasi network ini bisa disebut sih sebagai VLAN ya, bahasa gampangnya. Jadi untuk membagi jaringan menjadi sub-sub jaringan atau segmen-segmen jaringan. Jadi misalkan yang harusnya user IT nggak boleh dengerin percakapan di user finance gitu kan, ya itu juga bisa seperti itu gitu kan. Fungsinya apa sih? Jadi untuk mempermudah sebenarnya, pertama mempermudah apa namanya maintain network itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di user IT ya kita cukup carinya ya udah di network IT-nya aja gitu kan, nggak usah nyari ke uh, user finance gitu kan. Bagaimana kalau misalkan kita apa namanya di dalam satu enterprise network ini semuanya misalkan pakai IP versi 4 kelas A gitu misalkan yang 10.0.0.0 gitu kan, slash 8, otomatis juga bakal akan banyak pertama akan memperlambat jaringan itu sendiri, yang kedua pasti akan mempersulit gitu kan, begitu ada kerusakan segala macam jadi susah yang mana yang mau ditres duluan gitu kan. Beda halnya misalkan udah dibagi-bagi, misalkan user IT segmennya 19.8.1.0, segmen finance 2.0, begitu ada kerusakan, oh ada virus nih di PC 1.2 gitu kan ya, kita cari cukup di oh ini punyanya IT nih gitu kan, bisa kita bisa langsung lebak di situ, itu untuk segmentasi network. Kemudian untuk network base IDS atau IPS ini sebenarnya bisa seperti halnya di lapisan perimeter,
nanti mungkin akan dibahas di sesi Pardo selanjutnya. Di perimeter ini artinya bekerja sama dengan IDS atau IPS bisa pendeteksi intrusi bila ada identifikasi secara proaktif. Itu artinya ini sebenarnya IDS atau IPS yang ditempatkan di jaringan internal. Nah, tujuannya apa? Jadi untuk melihat bahwa ada traffic malicious kah di situ gitu kan, ada PC yang menyebarkan worm kah, kayak gitu. Itu bisa langsung di blok langsung oleh si IPS. Dan begitu di blok pun juga ketahuan nanti, oh ini PC A bermasalah nih gitu kan. Si akan memberikan alert gitu kan. Gitu, memberikan alert kan juga ketahuan, oh baru akan langsung ditindaklanjuti. Begitu. Kemudian ada juga penerapannya di IPsec. Nah, IPsec ini berfungsi biasanya untuk di VPN host to host gitu kan. Nah, misal untuk koneksi dari cabang ke pusat gitu kan yang menggunakan melalui lalu lintas internet gitu kan, di mana internet sendiri kan banyak apa namanya banyak host yang uh, banyak host yang jahat gitu kan, misalkan yang bisa mensadap atau apa namanya bisa memphishing gitu kan, jadi ada apa namanya ada data-data yang bisa ditangkap oleh si hacker itu sendiri gitu. Nah kalau misalkan dengan adanya si IPsec ini jadi bisa ketahuan gitu kan, maksudnya bisa di securing gitu kan, bisa di tunnelnya itu bisa bisa secure di situ. Oke, contoh penerapannya itu yang IPsec VPN to VPN satu set, misalkan dari cabang ke pusat dia harus menggunakan internet ya, dan misalkan daripada mereka misalkan harus menyewa MPLS atau Metro I gitu kan yang mungkin biayanya lebih mahal, lebih baik bagaimana caranya oke biar murah tapi tetap secure ya, bisa juga dengan IPsec gitu kan, dengan menggunakan VPN site to site menggunakan IPsec. Biayanya juga lebih murah karena kan biaya internet juga sudah lebih murah, terus nggak harus berlangganan ke apa namanya vendor tertentu, di vendor mana aja bisa, tapi dengan di securing gitu, jadi ada tunnel tersendiri gitu kan, jadi nggak bisa dilihat oleh pihak internet luar seperti itu. Kemudian juga ada network access control. Oke, network access control ini pelindungan yang berfungsi untuk melakukan pengecekan autentikasi dan otorisasi. Jadi dengan menggunakan NAC dapat dilihat dulu apakah user yang connect jaringan sudah sesuai dengan standar keamanan yang sudah ditentukan atau belum. Jadi kalau untuk di network enterprise itu sendiri, salah satu contoh penerapannya adalah pada uh, bisa digunakan untuk virus profiling. Artinya gini, ada user gitu, ada user baru atau user guest, oke dia punya dia nggak, berarti kan kalau kalau dia guest berarti dia nggak punya network, nggak punya user ID gitu kan, user ID biasa akan dikasih oleh resepsionis misalkan, oke dikasih resepsionis, terus kemudian akan dicek nih gitu kan, apakah begitu guest pun juga akan dicek apakah sudah sesuai belum nih dengan standarisasi keamanan yang ada gitu kan, misalkan guest harus udah ada OS versi berapa, patching berapa, kemudian ada antivirus gitu kan. Kemudian juga akan dilimitasi antara hanya bisa akses ke guest itu sendiri. Kemudian kalau misalkan ada user gitu kan, user user staff situ gitu kan. Oke, begitu dia colok ke jaringan, dia langsung di profiling gitu kan. Oh, dia boleh akses gitu kan. Oke, pertama boleh akses. Kedua, setelah boleh akses dia akan dilihat gitu kan, apakah memenuhi standar. Misalkan PC-nya sudah harus patching OS Windows 8 atau Windows 10 gitu kan, versi patchingnya patching yang ke berapa gitu kan, itu harus ketahuan. Kalau misalkan patchingnya nggak dilakukan, dia akan diisolasi dulu sampai dia melakukan patching itu, kemudian begitu selesai di patching baru dia boleh masuk ke jaringan yang seharusnya dia boleh masuki. Oke, kemudian di akses kontrol dan aplikasi. Untuk akses kontrol dan aplikasi ini untuk mengontrol apakah ada yang dapat diakses atau enggak untuk pengguna atau device tersebut. Jadi misalkan device A gitu kan,
untuk cabang A ini boleh bisa ngobrol ke cabang B aja gitu kan, atau ke pusat aja, nggak boleh ngobrol ke cabang lain. Itu bisa diatur di dalam akses kontrol ini melalui akses list yang di konfigurasinya. Penerapannya seperti itu. Kemudian untuk autentikasi ini lebih ke arah menggunakan tax ataupun radius yang terintegrasi dengan Active Directory. Artinya ini sudah single sign on gitu kan. Kenapa harus single sign on? Biar dia nggak 2 kali 3 kali memasukkan jenis username dan password gitu kan. Apalagi BOD gitu, dia taunya username-nya dia untuk email gitu kan. Begitu masuk login, begitu masuk ke PC-nya dia tinggal masukin login usernya dia bisa langsung internet, bisa langsung email, bisa langsung akses network kemana gitu kan. Itu melalui autentikasi ini, melalui TACAX atau radius yang terintegrasi dengan Active Directory. Oke, kemudian network based antivirus protection. Ya, jadi kalau network based antivirus protection ini artinya antivirus yang sudah terintegrasi dengan network gitu kan, jadi nggak standalone. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi untuk memudahkan bahwa biar user nih nggak lupa terus-terusan untuk patching manual gitu kan, dia patchingnya selalu terupdate atau bahkan bisa sampai nge-push untuk user tersebut untuk melakukan patching tersendiri gitu. Misalkan dia nggak pencet manual, dia nggak auto gitu kan, atau nggak di offin gitu, tapi kita bisa push bahwa dia harus patching versi sekian gitu kan. Itu bisa menggunakan network based antivirus protection. Ya, banyak banyak contohnya dan banyak banyak mereknya, yang salah satunya Deep Discovery Inspector, produknya Trend Micro. Ini udah terintegrasi, jadinya bisa gampang gitu, memudahkan untuk pengaturan update dan lain-lainnya, ataupun bahkan sampai ke arah push. Oke, kemudian eh, network analytic dan monitoring, dan ini salah satu yang terpenting juga gitu kan. Jadi untuk memonitor arus lalu lintas jaringan dapat dianalisis untuk menentukan pola dan identifikasi potensi risiko. Oke, untuk ini bisa lebih ke arah aplikasi SIEM sih. Jadi security, informasi, dan event management. Itu untuk memonitor log-log traffic yang dimunculkan oleh perangkat-perangkat security seperti firewall, IPS. Contoh produknya yang digunakan adalah Splunk. Jadi dengan ada Splunk-nya ini, misalkan ada log traffic aneh nih gitu kan dari firewall gitu kan. Ini Splunk ini bisa menerjemahkan log itu gitu kan semenarik mungkin gitu kan, semudah mungkin bisa dibaca oleh orang awam, kemudian akan memberi rekomendasi ke perangkat untuk melakukan blocking misalkan. Bisa sampai seperti itu. Itu dinamakan security, informasi, dan event management. Atau juga misalkan butuhkan network analyzer. Ini lebih pengecekan ke arah traffic sih. Jadi misalkan ini user user traffic di pagi hari ini misalkan lagi padat-padatnya gitu kan. Ini kita mau tahu, oh ini padat banget gitu kan. Siapa sih yang paling tinggi, dan melakukan apa gitu kan. Bisa kelihatan di situ. Oh ternyata user A nih, atau user IT nih ternyata lagi download gitu kan, menggunakan traffic yang ada yang penuh gitu kan. Oh, ini bisa langsung kita blok, ataupun kita bisa langsung peringati user tersebut, atau bahkan bisa kita juga cek gitu bahwa oh usernya nggak ngelakuin apa-apa, ternyata mungkin ada virus yang yang ada di PC atau laptop tersebut, yang melakukan aktivitas background, misalkan download sesuatu atau apa, dan menyebabkan trafficnya jadi penuh. Begitu traffic penuh, otomatis eh, apa namanya jaringan jadi lambat, dan begitu jadi lambat otomatis jadi terganggu untuk aktivitas seperti yang seharusnya, misalkan ada email penting atau ada apa gitu kan, atau harus update real time mengenai monitoring keuangan atau monitoring mesin segala macam, jadi terhambat gara-gara ada traffic penuh di jaringan. Oke, kemudian lanjut ke poin E, yaitu host. Oke, poin host ini, lapisan keamanan host berfokus pada menjaga keamanan sistem operasi host dan workstation. Host adalah perangkat komputer, server, apapun yang alamat IP yang unik. Oke, ini lebih ke arah seperti operating system hardening,
eh, seperti si Windows 2000, ini versi lama Windows 2000 XP yang udah end of support, yang sekarang tuh ada Windows 8, Windows 10 gitu kan. Ada fitur-fitur keamanannya itu udah ada patching-patchingnya sendiri gitu kan. Kemudian ada antivirus yang apa namanya di hostnya sendiri ya pas ada antivirusnya juga ya lebih baik ke arah untuk antivirus yang sudah network base. Kemudian ada distributed firewall. Nah, distributed firewall ini untuk mencegah penyerang dan warm jaringan artinya mengorbankan sistem klien dan server. Ya, artinya sebenarnya di dalam Windows-nya sendiri juga ada sudah ada terinstall firewall gitu kan. Di Windows ada, terus juga di apa namanya di sistem Linux juga ada di semua versi OS itu semuanya hampir semuanya ada. Jadi ada firewall sendiri jadi untuk melindungi bahwa ya biar nggak ada firewall gitu kan. Cuman biasanya user-user itu mematikan firewallnya. Kadang seperti itu gitu kan untuk membantu mereka untuk ngelihat troubleshoot segala macam. Oke, kemudian ada ya untuk itu sebenarnya dibutuhkan baik lagi ke arah polisi sih. Jadi harus di-push di AD-nya misalkan harus strict bahwa ini nggak boleh dimatikan gitu kan. Bisa di-push juga di AD gitu kan. Usernya harus connect ke AD, otomatis kita akan aturnya di AD. Itu baik lagi ke polisi yang seperti dijelaskan oleh Pak Amar. Oke, kemudian untuk manajemen patch ini bisa juga untuk apa namanya ya manajemen patch ini ya kan setiap PC harus terupdate atau biasanya kan muncul tuh untuk Windows Update gitu kan. Nah, di Windows sendiri sudah ada sistemnya namanya WSAS. Jadi WSAS ini ada apa namanya patching management sih istilahnya. Jadi patching management ini mengatur apa namanya patching-patching mana aja gitu kan yang harus di download, terus kemudian ditaruhnya di dalam server tersendiri, kemudian user-user yang internal nggak apa namanya nggak harus ke internet tapi bisa lewat di server tersebut jadi ngambilnya di server tersebut bahkan sampai ke arah OS tersebut untuk mempush si OS tersebut atau si laptop tersebut untuk melakukan patching. Oke, mungkin dari saya itu kemudian untuk dilanjutkan di bagian aplikasi, kemudian ada ke data dan juga kesimpulan oleh rekan saya Pak Pardo. Oke, silakan Pak Pardo. Dari saya sekian, terima kasih. Selamat sore, terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Bapak dosen dan juga rekan-rekan saya di kelompok ini, yaitu Pak Amarulo dan Pak Taufik, atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan presentasi mengenai Defense In-Depth atau DID. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan-rekan saya di kelompok ini, untuk lapisan-lapisan DID ini terdiri dari satu kebijakan, prosedur, kesadaran atau pendidikan, dua fisikal, 3 perimeter, 4 internal network, 5 host, 6 aplikasi, 7 data. Atau dapat dilihat pada gambar di slide ini. Dan untuk lapisan-lapisan sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Amrullah dan Pak Afik. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai lapisan aplikasi dan lapisan data seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya. Lapisan aplikasi model pertahanan berfokus pada menjaga keamanan aplikasi pada sistem host dan workstation. Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanipulasi data yang merupakan target serangan terakhir. Komponen yang penting untuk keamanan lapisan aplikasi yaitu satu, aplikasi shield. Aplikasi shield ini sering disebut sebagai firewall tingkat aplikasi yang memastikan bahwa permintaan masuk dan keluar diizinkan untuk aplikasi yang ada. Application Shield biasanya dipasang pada server web, server email, server basis data, dan lain-lain. Ini akan disesuaikan dengan baik ke fungsionalitas perangkat host yang diharapkan, yaitu Application Shield pada server email akan dikonfigurasi untuk mencegah pesan email masuk secara otomatis, meluncurkan berkas yang dapat dieksekusi, karena ini bukan fungsi email biasa atau perlu. Untuk yang kedua itu kontrol akses atau autentikasi.
Seperti autentikasi tingkat jaringan dan tingkat perangkat, hanya pengguna resmi yang dapat mengakses aplikasi. Semua pengguna mungkin diberi kewenangan untuk mengakses jaringan perusahaan, tetapi hanya kelompok kerja tertentu yang diizinkan mengakses informasi spesifik tertentu. Sistem kontrol ini memastikan bahwa pengguna resmi yang diberi akses ke data yang terlindungi. Untuk ketiga adalah validasi input. Pravalidasi data yang sedang dimasukkan ke dalam aplikasi dapat mengatasi sejumlah kerentanan. Banyak dari kerentanan yang ada dicapai melalui buffer yang meluap. Seorang penyerang meluap buffer input yang menyebabkan sistem operasi default ke keadaan yang diketahui. Penyerang mungkin memiliki akses penuh ke seluruh sistem. Dan manfaat tambahan dari validasi adalah datanya lebih akurat yang membuat seluruh basis informasi lebih dapat diandalkan. Yang keempat adalah aplikasi hardening. Aplikasi hardening adalah ukuran keamanan yang dirancang untuk mencegah eksploitasi berbagai jenis kerentanan dalam aplikasi perangkat lunak. Hardening dirancang untuk melindungi kode dari peretas dengan menggunakan teknik enkripsi atau autentikasi. Ini akan mencegah perusakan, pembajakan, rekayasa balik, penyisipan malware, dan penggunaan web yang tidak sah. Untuk poin kelima, perangkat lunak penyaring konten. Perangkat lunak pemfilteran konten dapat digunakan untuk memblokir malware dan konten lain yang berisi materi yang tidak bermanfaat, mengganggu termasuk adware, spam, virus komputer, worm, trojan, host, dan spyware. Dan keenam adalah gerbang aplikasi atau proxy. Gerbang aplikasi adalah program aplikasi yang berjalan pada sistem firewall antara dua jaringan. Ketika program klien membuat koneksi ke layanan tujuan, ini menghubungkan ke gateway aplikasi atau proxy. Klien bernegosiasi dengan server proxy untuk berkomunikasi dengan layanan tujuan. Proxy membuat koneksi dengan tujuan di belakang firewall dan bertindak atas nama klien, menyembunyikan dan melindungi komputer individu di jaringan belakang firewall. Lapisan terakhir yaitu lapisan data. Lapisan terakhir dalam model keamanan defense in-depth melindungi data sensitif itu sendiri. Melindungi data ini adalah tujuan akhir dari hampir semua tindakan keamanan TI. Strategi pelindungan pada lapisan ini harus fokus pada data yang disimpan serta data yang transit. Enkripsi ini membantu melindungi data di mana dia berada dan saat dikirimkan melintasi jaringan dengan mengontrol akses ke sana sambil memverifikasi keasliannya dan mempertahankan ketersediaannya. Untuk membaca file terenkripsi, seorang harus memiliki akses ke kunci rahasia atau kata sandi yang memungkinkan deskripsi. Data tidak terenkripsi disebut teks biasa. Data terenkripsi disebut teks sandi. Ada dua jenis enkripsi utama, yaitu enkripsi asimetris dan simetris. Enkripsi yang kuat seperti TLS, Transport Layer Security, dan SSL, Secure Socket Layer, akan menjaga kerahasiaan data meskipun mereka tidak selalu dapat memastikan keamanannya. Situs web yang menggunakan jenis enkripsi ini dapat diverifikasi dengan prosedur pemeriksaan tanda-tanda digital pada sertifikatnya yang pada gilirannya harus divalidasi oleh otoritas sertifikasi yang disetujui. Ada jenis banyak algoritme perangkat lunak enkripsi data, tapi tidak semuanya dapat diandalkan. Contohnya, penggunaan SSL atau TLS pada web yang diakses. 2. Kontrol akses atau autentikasi. Seperti autentikasi tingkat jaringan, tingkat host, dan tingkat aplikasi, hanya pengguna yang berwenang yang boleh diberi akses ke data. Kontrol akses dan pencatatan transaksi diimplementasikan pada lapisan ini. Jika data diubah, penting untuk melacak oleh siapa, dan ini terutama benar saat menangani informasi sensitif. 3. Yaitu pencegahan kehilangan atau kebocoran data DLP. DLP adalah strategi untuk memastikan bahwa pengguna akhir tidak mengirim informasi sensitif atau rahasia di luar jaringan perusahaan. DLP juga digunakan untuk menjelaskan produk perangkat lunak yang membantu perusahaan mengontrol data, apa yang dapat ditransfer oleh pengguna akhir. Keempat, yaitu pencadangan data. Pencadangan adalah penyalinan dan pengarsipan data sehingga dapat digunakan untuk memulihkan data asli setelah terjadi kehilangan data. Data harus di backup secara teratur.
data harus dibuat di media yang andal dan harus disimpan di lokasi di luar situs yang aman. Contoh penerapan yaitu cloud based. Jadi semua penyimpanan otomatis diletakkan di cloud. Semua data wajib diarahkan penyimpanannya di cloud. Setelah kelompok kami menyampaikan materi terkait mengenai defense in depth atau DID, kesimpulan yang dapat kami rangkum adalah DID menciptakan banyak lapisan perlindungan sehingga jika satu tindakan defensif gagal, ada lebih banyak lagi untuk melindungi aset. Hal ini sangat penting karena kombinasi berbagai jenis alat keamanan diperlukan untuk memberikan perlindungan dari ancaman modern dan tidak ada solusi tunggal untuk masalah keamanan informasi yang dihadapi saat ini. Menerapkan keamanan di setiap lapisan membutuhkan banyak perencanaan dan sumber daya yang berharga. Penting untuk dipertimbangkan apakah dan bagaimana tindakan pengamanan dapat bekerja sama serta pemeliharaan administrasi dan pemantauan yang diperlukan untuk masing-masing. DID harus mencapai keseimbangan antara proteksi dan pertimbangan biaya, kinerja, dan operasional. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan terkait materi defense in depth. Atas perhatiannya, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi DID tersebut.